Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik sara, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ngobrol kemarin ada pertanyaan yang bagus yang datang ke saya. Pertanyaan itu seperti ini. Apakah nanti di Pilpres 2024 politik identitas masih ramai? Saya sempat terdiam ketika dapat pertanyaan tersebut. Kembali membayangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang disebut banyak pengamat sebagai pemilu terburuk sepanjang demokrasi. Tahun 2017, waktu berlangsung pemilihan gubernur di Jakarta, kita melihat dua kelompok besar bergesekan keras. Yang pertama, kelompok nasionalis yang lebih condong ke Ahok dan kelompok agamis yang memilih Anies Baswedan. Yang membuat Pilgub itu menjadi keras adalah kelompok agamis yang menjadikan Pilgub tahun 2017 itu sebagai Pilgub agama. Mereka memakai masjid, memakai ayat, bahkan sampai mayat pun mereka usung hanya demi pemilihan seorang gubernur. Situasi Jakarta pada waktu itu sedang mencekam, sedang tinggi-tingginya beberapa politikus memainkan irama ketegangan itu untuk menaikkan nama mereka. Sedikit saja salah, maka Jakarta akan terbakar habis. Bahkan ada bisik-bisikan yang saya dengar dari pedagang kaki lima, kalau Ahok menang Pilgub, maka Jakarta akan hancur oleh preman-premas yang dikerahkan untuk memenangkan Anies dengan segala cara. Ngerilah pokoknya. Dan tensi tinggi itu mencapai puncaknya ketika mereka melakukan demo besar yang mereka namakan 212 itu. Dan mengakibatkan Ahok masuk ke dalam penjara. Nah, politik identitas itu memang sangat berbahaya karena menjadikan sebuah pemilih menjadi tidak lagi demokratis. Sekelompok orang akan memaksa masyarakat untuk memilih calon berdasarkan apa rasnya, apa gendernya, bahkan apa agamanya. Tidak ada lagi nilai-nilai kebangsaan kalau semua anak bangsa boleh jadi calon pemimpin. Pada tahun itu, 2017-2019, memang model politik identitas sedang menguat. Bahkan di negara sekelas Amerika yang indahnya demokrasi itu, pada waktu itu kental sekali dengan politik identitas yang diusung oleh Donald Trump, yang mengagungkan kebanggaan pribumi. Dan tagline itu berhasil memunculkan kelompok garis keras di Amerika ke permukaan dan menanamkan kebencian kepada para pendatang yang dianggap merebut penduduk asli Amerika itu. Kembali kepada pertanyaannya, apakah tahun 2024 nanti politik identitas akan marak lagi? Saya berani bertaruh bahwa nanti di tahun 2024 politik identitas akan menguat lagi, bahkan mungkin akan lebih keras kalau tidak diantisipasi mulai dari sekarang. Kesalahan beberapa politikus oposisi pada waktu tahun 2019 lalu adalah mereka memainkan irama politik identitas itu dan residunya sampai sekarang masih ada. Meski Jokowi sebagai presiden terpilih sudah merangkul Prabowo dan menempatkannya sebagai menteri. Kekalahan berturut-turut dari kelompok agamis membuat mereka melakukan konsolidasi kembali. Apalagi di masa kepemimpinan Jokowi ini, FPI dan HTI dihajar habis. Rizik dan Munangan dipenjarakan. Dendam kesumat mereka kepada Jokowi dan pendukungnya ini akan mereka perkuat dengan memilih calon pemimpin yang dianggap bisa memilih visi yang seanggap mereka, yaitu tentu saja Anies Baswedan, yang telah menjadikannya gubernur DKI. Apalagi selama menjadi gubernur, Anies juga rajin bagi-bagi uang kepada ormas di DKI sampai ratusan miliar rupiah. Dan situasi akan diperparah lagi dengan makin licinnya pertarungan dagang Amerika dan Cina di Indonesia. Dua negara raksasa ini punya kepentingan untuk menguasai Indonesia secara ekonomi. Pemerintahan Jokowi selama ini dianggap pro-Cina dan banyak memberikan kesempatan ekonomi kepada Cina dibandingkan kepada Amerika. Apalagi beberapa waktu lalu Jokowi juga pernah bertarung melawan Eropa masalah nikel sampai membawanya ke pengadilan segala. Nah, politik identitas masih berkaitan dengan agama
dan bunga-bunganya itu masih dibumbui dengan narasi PKI, Cina, pribumi, dan sebagainya. Dan kalau tidak dijaga akan membuat bangsa ini berbenturan keras karena tidak ada calon yang sangat kuat. Semua punya kekuatan yang sama, semua ingin memenangkan pertarungan, bahkan ada calon yang punya nafsu untuk menang bagaimanapun caranya. Pilpres tahun 2024 nanti kita akan diberi pemahaman yang lebih kuat lagi. Hati-hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.